Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang harganya itu seminimal mungkin tapi dapat spek yang semaksimal mungkin. Yap, dengan harga 900 ribuan aja itu dapat kondisi baru, garansi resmi, dapat spek RAM 4GB, udah USB Type-C, terus kameranya udah punch-hole dan juga pakai dual speaker. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Nah, ini dia saya dapat dengan harga 922.000. Untuk kalian yang berminat pengen beli, link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, ini adalah Luna G9. Nah, memang ini bukan HP keluaran terbaru, tapi mengingat harganya sekarang yang udah turun, bisa dikatakan murah dengan spek yang dibawanya, ini bisa banget jadi pilihan. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Di depan ada tulisan Luna G9. Terus di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi singkat seperti layar 6,39 inch, ya katakanlah itu 6,4 inch, IPS HD Plus Infinity O, octa-core prosesor, 4GB RAM, 32GB ROM, baterainya 4500 mAh, 13 megapiksel, triple back kamera, kamera depan 5 megapiksel, udah Type-C, Wi-Fi, support OTG dan lain-lain. Oke, lanjut kita buka. Nah, di dalamnya pertama di sini pastinya kita dapat si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Nah, ini ada sebuah, kebiasaan Evercost dan Luna itu ditulisnya hard case. Walau sebenarnya itu isinya soft case. Ini bukan hard tapi soft. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini warnanya udah agak menguning ya, tapi sedikit aja. Nggak yang kuning banget. Terus di sini ada kitab-kitab pastinya, buku panduan dan juga kartu garansi. Terus ada stiker hologram Luna. Ini ada banyak tulisan Lunanya. Terus ada cemilan, ini bukan cemilan. Ini silika gel. Terus ada kabel USB, tadi udah kita sebut ya. Ini udah Type-C dan terakhir ini dapat kepala charger. Yang outputnya itu 5 volt 2 ampere alias 10 watt aja. Ini SIM tray injectornya di mana? Ya mungkin di sini ya. Ya bener, ini ada SIM tray injector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Luna G9. Nah, ini penerus G series belum ada lagi ya. Terakhir Luna G9. Kalau yang tipe terbaru itu kan Luna V ya, V6. Oke, ini di depan masih ada plastik yang menempel, kita lepas. Asik. Udah tertempel screen protector dari bawaannya, kemudian di bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel. Kita lepas. Asik. Nah, untuk back covernya jelas di sini berbahan dari plastik dan ini kalau dilihat seperti ada pancaran sinar yang berpusat dari bagian kameranya ya. Nah, ini bahasa desainnya itu mengingatkan saya pada Realme 7 series. Itu persis banget seperti kayak gini. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira ini tipenya apa. Nah, jadi di sini tipenya itu hybrid ya, SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Terus di sini ada sebuah tombol yang biasanya itu sebagai Google Assistant. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type-C dan lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada tulisan Luna. Triple kamera yang kalau dilihat ini yang berfungsi cuma satu kamera aja ya. Yang di tengah ini 13 megapiksel, yang dua ini kelihatan kalau tempelan. Kalian bisa lihat sendiri itu warnanya agak kebiruan. Ada LED flash, tulisan AI dan AI Vision 13 megapiksel. Terus di bagian depan ini ada layar kamera yang ada di pojokan. Terus lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Nah, ini nggak mau nyala, mungkin baterainya habis ya. Oke, nanti saya akan kembali.
Oke, balik lagi. Jadi memang ini tadi benar baterainya itu terkuras habis dan ini sudah saya cas. Dan seperti ini tampilan layar dari Luna G9 yang kalau kita lihat di sini tuh seperti nggak ada kamera depan karena memang manipulasi dari wallpaper bawaannya, pilihan wallpaper bawaan yang sebenarnya di sini tuh ditaruh di pojok kiri atas alias tompel. Di wallpapernya ini dibuat seolah-olah seperti mata. Nah, untuk bezel di sekeliling layarnya memang cukup tebal ya, bukan lagi cukup sih, karena memang di sini tebal banget, terutama di bagian dagunya ini tebal banget. Untuk kualitas layarnya sih saya akui di sini bagus, warnanya itu cukup tajam dan brightness-nya di sini juga termasuk tinggi. Ini kita coba mentokin. Nah, ini silau banget karena memang punya kecerahan yang termasuk tinggi. Oke. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini cukup bersih ya, hanya ada aplikasi bloatware sih menurut saya, ini cuma toko 1001. Lainnya ya bawaan Evercost dan Luna yaitu U-Box Universal dan juga EasyBook. Lainnya ini bersih. Oke, kita cek di setelan. Oh ya, untuk UI-nya di sini tuh ya lebih ke stok Android, gak neko-neko. Ini brightness-nya masih ketinggian, kita lebih kecilin. Oke, kita cek di tentang ponsel. Nah, versi Android-nya itu 11 dengan security pass level di 5 Juni 2021. Memang versi yang cukup lama tapi bukan yang lama banget, ketinggalan 2 generasi. Kalau sekarang kan rata-rata 13, 12 masih ada sih. Kali ini masih 11. Ya, di zaman sekarang masih banyak banget aplikasi yang support. Terus kita lihat di bagian tampilan. Nah, mantapnya di sini ada pengaturan kontras layar, jadi bisa kita sesuaikan dengan selera mata kita. Kontras meningkat standar, ini otomatis. Oke, lanjut kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja. Pertama device info HW, terus masuk ke SoC. Di sini pakai UniSoC SC9863A octa-core 1,6 GHz. Semuanya itu pakai Cortex A55 4x1,6 GHz plus 4x1,2 GHz. Fabrikasi ini masih 28 nanometer dan GPU pakai PowerVR ROG GE8322. Oh ya, di sini untuk UI-nya itu udah di mode 64 bit ya. Jadi bukan di 32 bit seperti Android Go Edition. Dipakai di zaman sekarang ini masih cukup dan memang wajar untuk harga HP kurang lebih sejuta dipakai prosesor ini. Intinya dipakai di zaman sekarang itu ya masih cukup lah buat sekedar penggunaan harian yang ringan. Terus masuk ke screen, ini resolusinya 1560x720 atau SD Plus, panelnya IPS dan refresh rate jelas ini masih 60 Hz. Penyimpanan RAM-nya itu 4 GB, internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 24 GB. Ini free-nya masih 14 GB karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan yang cukup gede, terutama Mobile Legends itu 6 GB lebih. Dan bisa dikatakan sedikit memakan storage ya untuk UI-nya dari 32 GB. Itu yang bisa kita pakai 24 GB. Kamera, baterai berkapasitas 4500 mAh. Kapasitas yang nggak bisa dibilang kecil ya, dimana rata-rata zaman sekarang itu 5000 mAh. Ya lumayan lah. Terus untuk sensor, kita lihat kira-kira kelengkapannya ini ada apa aja. Oke, di sini memang minim ya, nggak bisa berharap lebih. Sensor gyro itu pasti nggak ada. Kalaupun ada itu untuk banget untuk harga HP di bawah sejuta. Makanya di sini juga nggak ada. Yang penting sensor cahaya di sini masih ada. Terus kita cek untuk skor Antutu. Ya meskipun penting nggak penting sih, karena dari spesifikasi prosesornya udah bisa ditebak lah ya skornya itu dapat berapa, karena sering banget bahas HP yang menggunakan prosesor seri ini. Ya memang kebanyakan dipakai di HP murah. Di sini dapat skor 101 ribuan dengan rincian skor CPU 33 ribuan dan GPU itu 13 ribuan. Memang cocok untuk penggunaan harian yang ringan aja. Untuk ngegame masih bisa sih, masih playable seperti Mobile Legends, yaitu maksimal ya. Di atasnya itu udah ngap-ngapan. Kalau enaknya ya untuk game yang super ringan, maksimal Mobile Legends lah. Terus kita coba untuk multi sentuh, kira-kira mendukung berapa titik sentuhan? Mendukung 5 titik sentuhan, udah cukup lah. Terus kita lihat di bagian kamera. Kamera belakang 13 megapiksel. Ini saya yakin yang dua ini cuma hiasan aja, tempelan. Terus kamera depan itu 5 megapiksel. Mode-modenya
Ada panorama, terus tegak, manual. Oh, ternyata ada mode manual. Untuk shutter speed ya cuma mentok setengah detik aja, nggak sampai 1 detik. Terus ada manual fokus, ini mode otomatis, video bisa merekam hingga resolusi Full HD. Untuk depan kira-kira berapa ya? Nah, kalau untuk depan ini mentoknya di 720p aja alias SD. Terus mode lain ada gerak lambat dan lainnya seperti ini. Nah, kalau dilihat sekilas ya ini hasil kameranya, preview di layar ya. Ya nggak bisa berharap lebih lah. Kamera depan di sini juga ya jujur ya ini masih cukup sih kalau buat untuk video callan, masih kelihatan mengenali itu siapa ataupun itu objek apa. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Luna G9, resolusi Full HD 30 fps. Terpasti karena nggak ada yang namanya stabilizer. Dan untuk kualitas warnanya ya nggak bisa berharap lebih lah di sini. Jujur ya, burik. Warnanya itu jauh dari apa yang kita lihat, agak kemerah-merahan. Terus ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu mentok di SD alias 720p aja ya. Nah, lanjut kita coba untuk bermain game cukup Mobile Legends aja, nyesuaiin dengan spek. Untuk settingannya secara default seperti ini, rata kiri, rendah-rendah. Ini kita coba atur ke refresh rate tinggi supaya dapat berapa fps mentoknya, gak hanya di 30 fps. Bayangan kita offin aja ya, mode SD kita onin. Nah, untuk grafis kita pakai yang paling rendah. Karena ya pengalaman pakai prosesor UniSoC ST9863A itu kalau dipakein sedang ataupun tinggi itu bakal ngapa-ngapain. Jadi ya diatur kayak ini aja. Dan ini kita main di klasik aja, nggak usah rank. Kalau rank ini pasti bakal kalah sih, karena memang performa HP-nya. Nah, ini pakai hero si tulang lunak alias Lancelot. Ini udah main selama ya, hampir 10 menit. Rasanya sih masih playable, cuma ya kerasa naik turun. Tapi masih bisa dapat sih di atas 50 fps ya. Itu sering. Cuma untuk seringnya itu di sekitar 40-an fps. Nanti langsung saya perlihatkan aja dah untuk fps rata-rata yang didapat. Pada intinya sih rasanya lebih enak ya dibanding di Helio G37, G35 itu lebih enakan prosesor seri ini. Memang saya akui untuk prosesor UniSoC itu kalau ketemu game yang namanya Mobile Legends itu kerasa stabil. Meskipun untuk skor AnTuTu-nya itu lebih kecil ya. Kabur tuh si Gusion. Kabur tuh. Ini temennya yang aduh, tinggal ngomong. Ini di call dulu aja lah ya. Ininya sih masih playable di settingan ya tadi di grafis rendah. Asal settingan itu supaya lebih enak. Kalau mau rata ya atur di 30 fps itu rata. Tapi jelas itu 30 fps kerasa kurang enak. Yuk sini. Cuma yang kurang enak di sini tuh adalah layarnya kerasa kesel ya. Karena screen protector bawaannya itu kalau mau licin ya
wajib diganti dengan tempered glass yang punya kualitas yang bagus. Bener kan? Habis ngekill dianya lari pakai sprint mungkin. Nah bener, pakai sprint, temennya ditinggal. Yuk, ini kayaknya menang sih. Ini meskipun rame masih enak ya, masih terasa cukup lancar. Aduh, tuh. Lanjut kita coba untuk kualitas speakernya. Yang di sini tuh punya dual speaker, letaknya ada di atas sini dan juga di bawah. Sayangnya di spesifikasinya itu tidak ditulis kalau dual speaker. Ini pertama kita dengerin musik yang stereo untuk ngetes apakah ini speakernya itu mono atau stereo. Nah, ternyata di sini tuh dual speaker stereo, bukan mono ya. Cuma untuk yang speaker yang di atas ini, itu volumenya nggak sekencang dibanding yang bawah. Ya, nggak imbang lah. Masih kencengan yang bawah. Yang di atasnya ini suaranya kecil. Kita coba dengerin musik lain. Nah, untuk kualitas speakernya ya biasa aja ya, meskipun itu dual speaker stereo, tapi powernya itu kurang begitu kenceng dan seperti mendem. Ya intinya nggak bisa berharap lebih lah untuk kualitas speakernya. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. HP yang harganya itu udah turun, spesifikasinya menurut saya ya lumayan di harga 1 juta ke bawah. Bagaimana menurut kalian? Ini worth it apa enggak? Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.